Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Nahda dari HES 6A, NIM 0204211029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaluddin Simamora, NIM 0204211025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniawati, saya dari HES 6A. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang perseroan terbatas yang secara hukum Indonesia. PT merupakan instrumen kerjasama modal yang melibatkan banyak pihak sebagai penanam modal. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas didefinisikan sebagai persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan modal yang ditanamkan oleh penanam modal, di mana mereka akan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar tersebut yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksananya. Untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas harus menggunakan nota notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dalam perseroan terbatas. Antara lain yaitu modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain yang akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan izin. Untuk mendapatkan izinnya, perseroan terbatas ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, yaitu perseroan terbatas ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, akta pendirian harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Modal yang ditetapkan paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan yang ketiga itu akta pendirian harus memenuhi syarat-syarat dari Undang-Undang Republik Indonesia. Sebelum pendapatnya pengesahan, perseroan terbatas harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Jenis-jenis dan ketentuan perseroan terbatas dan prakteknya terdiri dari: satu, dilihat dari segi pemiliknya. Kalau perseroan terbatas dilihat dari segi pemiliknya ini ada tiga, yaitu perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, dan perseroan terbatas persero. Kalau dilihat dari segi statusnya, perseroan terbatas ini terbagi dua, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Kalau dalam praktek modalnya ini terbagi tiga, yaitu modal dasar, modal ditempatkan atau dikeluarkan, dan modal setor. Selanjutnya, tata cara mendirikan perseroan terbatas dan syarat-syaratnya harus dipenuhi untuk pendirian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh dua orang. Yang kedua itu pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Yang ketiga itu bahasa yang digunakan dalam pendirian perseroan terbatas ini adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Yang kelima, disahkan oleh Menteri Kehakiman. Yang keenam, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan 7, diumumkan dalam berita negara. Ke-8 yaitu memiliki modal sekurang-kurangnya 20 juta sampai 29 juta rupiah. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Selanjutnya, menyetor modal setor 50% dan modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan perseroan terbatas ini apa sih? Perseroan terbatas ini kelemahan dari perseroan terbatas ini butuh dana besar untuk mendirikannya. Yang kedua itu proses pendirian cenderung rumit. Yang ketiga itu terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit. Selanjutnya, kelebihannya itu ada bentuk perseroan terbatas terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian pemilikan, mudah mendapatkan sumber dana. Yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan hal mudah. Pemindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilaksanakan lebih mudah. Itulah kelemahan dan kelebihan perseroan terbatas. Itulah kelemahan dan kelebihan perseroan terbatas. Saya akan memaparkan tentang syirkah dalam Islam yang diimplementasikan ke perusahaan terbatas atau PT. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum syirkah. Menurut bahasa, syirkah adalah bercampur, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan bahwa ketika adanya transaksi khusus meskipun tidak terjadinya percampuran kedua harta, maka itu bisa dikatakan yang namanya syirkah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih
dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam definisi ini tercakup kategori-kategori yang menjadi ciri dari macam-macam syirkah yang berlaku dalam fikih Islam. Secara hukum, syirkah adalah transaksi yang sudah diperbolehkan oleh syariat. Berdasarkan hal tersebut, syirkah sudah ada didalilkan dalam surah An-Nisa ayat 2. Itu merupakan salah satu dalil yang membuktikan bahwa syirkah diperbolehkan, yakni sebagaimana yang berbunyi dalam Quran surah An-Nisa ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwaluhum wa la tatabaddalu khabisa bit-thayyib wa la taqulu amwaluhum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Jangan kamu menukarnya yang baik dengan yang buruk, dan jangan pula kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan harta itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, kawan-kawan sekalian, itu merupakan salah satu dalil yang berbunyi tentang syirkah. Nah, di sini ada contoh tentang syirkah, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan contoh syirkah yang diimplementasikan ke perusahaan terbatas di Indonesia atau PT. Nah, yang kedua, sifat akad syirkah. Yang pertama, peraturan yang disepakati oleh setiap orang itu menjalani akad syirkah. Nah, di sini dalam peraturan disepakati adanya akad. Setiap orang yang bergabung dalam syirkah tersebut atau kelompok-kelompok yang menjalin hubungan dalam syirkah tersebut maka harus menjalani akad syirkah. Nah, yang kedua, setiap anggota syirkah dapat membatalkan akad kapanpun yang menghendakinya, tidak bergantung pada kerelaan pihak lain. Jika salah seorang menyatakan bahwa pihak keluar, maka syirkah tersebut secara otomatis batal atau tidak berlaku lagi. Nah, yang ketiga, memiliki sebab-sebab yang sesuai dengan syarat. Melakukan syirkah haruslah sesuai dengan syarat atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan yang berakad yang diperhitungkan. Nah, sebab-sebab syirkah itu kita harus memberikan motivasi sesuai dengan pandangan para ulama dan mengikuti dalil-dalil yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, seterusnya, ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul merupakan akad yang mengharuskan adanya lebih dahulu adanya satu orang atau lebih yang terjalin untuk melakukan syirkah sehingga dapat terjadinya ijab dan qabul. Nah, seterusnya, keuntungan dan kerugian para pihak atau anggota dalam syirkah saling berbagi, baik yang kerugian maupun keuntungan sama-sama harus ditanggung oleh anggota syirkah. Seterusnya, kekuasaan para anggota adalah amanah. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan para pihak yang terlibat dalam syirkah adalah kekuasaan yang berbasis pada amanah atau kepercayaan, sebagaimana dalam akad atau titipan. Hal ini karena seorang anggota syirkah menerima modal dengan izin anggota yang lain. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa kekuasaan yang diberikan kepada setiap anggota yang bergabung dalam syirkah itu bisa dikatakan amanah. Maka setiap anggota harus menjalankan amanah yang sudah disebutkan dalam syirkah sesuai dengan perjanjian. Nah, sebab berakhirnya syirkah diantaranya pembatalan atau pembubaran dari salah satu. Sebab berakhirnya syirkah yakni yang pertama adanya pembatalan dari satu orang ataupun lebih, maka syirkah tersebut bubar secara otomatis. Nah, yang kedua, kematian salah seorang. Jika terjadi kematian dari anggota syirkah, maka syirkah tersebut batal. Nah, dan seterusnya itu salah seorang gila atau berada di bawah pengampunan. Maksudnya, jika salah seorang anggota syirkah itu gila, maka secara otomatis syirkah tersebut bubar. Karena kenapa? Orang tersebut gila sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga orang gila tidak bisa diberikan amanah. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah. PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi LKS merupakan implementasi dari syirkah di Indonesia. Syirkah terbagi menjadi dua, yakni syirkah kepemilikan dan syirkah transaksi ukut. Syirkah adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa adanya transaksi syirkah. Ulama Malikiyah membagi syirkah menjadi tiga, yaitu yang pertama syirkah dalam warisan, syirkah dalam harta rampasan perang,
dan sirkah pada kepemilikan barang yang dibeli secara bersama-sama atau patungan. Ulama Syafi'iyah menyebutkan ada 6 macam sirkah dengan didasarkan pada objek yang dipersekutukan. Sedangkan ulama Anadilah dengan kategori yang sama dengan Syafi'iyah membagi sirkah menjadi 3 macam. Selanjutnya yaitu rukun-rukun sirkah. Menurut mayoritas ulama, rukun sirkah ada 3, yaitu dua pihak yang bertransaksi barang yang menjadi objek transaksi atau saham, dan ijab dan qabul. Masing-masing poin rukun tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing yang akan menentukan sah tidaknya akad. Dalam hal ini, akad sirkah pada dasarnya ketentuan rukun suatu akad dapat dikatakan sama untuk semua transaksi muamalah. Syarat dan ketentuan sirkah. Masing-masing bentuk sirkah, baik sirkah maupun sirkah, memiliki syarat dan ketentuannya sendiri-sendiri. Terkait syarat-syarat sirkah, ulama Hanafiyah menetapkan beberapa persyaratan di mana sebagian syarat tersebut berlaku untuk semua jenis sirkah dan sebagian lain khusus untuk jenis-jenis tertentu. Azu'ail menyebutkan ada 3 persyaratan umum sirkah, yaitu yang pertama dapat diwakilkan, yang kedua kejelasan pembagian keuntungan, yang ketiga bagian keuntungan bagi masing-masing dinyatakan dalam nisbah.